Baca itu hoax, 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 baca itu hoax, 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 baca itu hoax, 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 baca itu hoax, 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 hoax. Hati-hati sekarang di berita banyak hoax. Halo YouTube, balik lagi sama gue Jonathan dari Hoax vs Everybody. Kita udah di episode kedua kali ini. Gue nggak sendiri lagi, tentunya ada narasumber dua orang. Masih sama, masih nggak ada sponsor. Sponsor bulan masuk, endorse kita. Ada dua teman gue dari Hoax vs Everybody. Boleh diperkenalkan bro-bro sekalian? Halo pada bro. view? Halo bro, nama gue Billy dari Hoax vs Everybody. Halo teman-teman, nama gua Aldi dari Hoax vs Everybody. Nah, pada episode hari ini kita mau bahas tentang pengalaman hoax dari masing-masing member. Jadi kan kalau di episode kemarin kita udah ngebahas sedikit tentang apa sih itu hoax. Nah, buat yang belum nonton bisa langsung cek channel kita episode pertama kemarin. Narasumbernya keren banget, seru. Copet Kota Tua, oke? Penasaran kan? Buruan, langsung nih ada videonya di sini. Swipe enggak beda bro. Oke, langsung ke pertanyaan pertama nih buat Bro Billy. Lu punya gak sih pengalaman hoax di hidup lu yang pernah lu rasain? Kalau pengalaman pribadi gue sih sebenarnya belum ya Joy. Kalau tentang hoax itu belum pernah gue Joy. Belum pernah. Terus? Ya itu Mungkin belum. ada lu ngelihat hoax gitu. Maksudnya lu ngelihat lu tahu nih kabar hoax. Maksudnya lu mau ngewarn, maksudnya mau ngasih tahu circle lu, oh ini tuh hoax. Gua tahu ini bener karena begini. Pernah gak sih? Belum pernah sih. Belum pernah ya. Belum pernah bro. Belum. Kalau dari Bro Aldi mungkin pernah gak nih? Kalau pengalaman pribadi sebenarnya ada sih, cuman kan Ada. maksudnya bukan gua yang ngalamin sendiri. Jadi ibaratnya kayak berita-berita yang kadang kita tahu ya biasa lah, grup keluarga. Grup di keluarga kan bener. misalkan om tante semuanya kan ngirim-ngirim kayak berita-berita dan itu kan belum tentu benar. Belum tentu Terus benar. ternyata ada salah satu berita yang gue cari itu ternyata hoax gitu. Terus lu kasih tahu ke mereka. Iya, gue kasih tahu, maksudnya jangan sampai nanti kalau kita nyebarin berita kayak gini malah bahaya buat kita semua. Nah, itu dia buat om tante di luar sana yang lagi nonton yang suka nyebarin berita hoax. Hati-hati kamu. Nonton video ini, oke? Hati-hati kamu. Kamu membahayakan hidup orang lain. Untung ada Bro Aldi. Terima kasih ke Bro Aldi. Nah, tadi kan gue udah ditanya nih, gimana Benar, kalau benar. menurut Bro Jo sendiri nih gimana nih? Kalau gua soal dapat hoax ya. Iya. Nah, gue pernah dapet kabar hoax. Gak usah disebut kali ya namanya. Iya. Gue pernah dituduh kayak Apa nih? Gue baru putus gitu kan Oh, sama cewek. Selingkuh, Biasa. selingkuh. Jadi ini masalah cinta nih. Masalah ya udahlah, masalah yang lalu. Iya, Dan iya. gue nggak tahu apa-apa tuh ya kan. Emang maksudnya baru putus sudah clear. Ya udah gue cari cewek lagi ya, maklum namanya cowok gue Jomblo gitu ya, kan, jomblo. jomblo. Nah terus nggak lama kemudian gue dapet kabar dari teman gue, katanya gue dituduh selingkuh. Pas waktu pacaran gitu. Jadi ya udah deh, akhirnya gue bilang ke temen gue tolong dilurusin lagi, dan akhirnya lurus kabarnya. Udah sih itu doang kalau gue. Kan lo tau itu hoax. Benar. Perasaan lu gimana tuh pas lu denger? Ini buat yang nonton, buat kalian semua, rasanya benar-benar rasanya lu dirugiin banget sih kalau menurut gue. Mungkin kalau di luar sana yang udah nonton yang pernah ketimpaan hoax gitu, maksudnya hoaxnya nyerang diri lu dan lu nggak tahu apa-apa, pokoknya ya awal sih first of all gue shock sih, kaget, gue cukup kaget kayak ya udah. Tapi berhubung itu masalahnya kayak baru masalah kecil, maksud gue ya menurut gue dan cewek juga, jadi udah gue kaget. Terus gue mencoba meluruskan lagi. Tapi lu dirugiin sih menurut gue. Secara nggak langsung lu pasti dirugiin lah. Coba lu pasti jadi gue, lu Bro Aldi jadi gue gitu kan. Lu nggak tahu apa-apa dan ternyata lu dibilang kayak nggak.
Nah, tadi lu udah nanya gue udah nanya lu. Sekarang gue mau nanya lagi nih. Menurut lu pada berdua, pendapat lu tentang isu-isu hoax yang lagi sedang hangat-hangatnya nih? Kayak contohnya mungkin ada beberapa yang bilang tuh tes COVID ya? Iya, ada yang jual positif kalau nggak salah atau jual negatif gitu. Gue pernah dengar. Nah, menurut lu pada gimana nih? Dari Bro Billy dulu dah. Sebenarnya kalau menurut gue ya itu ya kita hidup namanya di Indonesia. Lu tahu ya gue nggak nyalain gimana, cuma kan mungkin itu di balik semua itu pasti kan ada sesuatu yang mungkin direncanakan di balik. Emang itu mungkin bisa dibilang hoax, bisa dibilang enggak. Tapi pasti itu di balik itu udah ada yang direncanain gitu loh. Elit. Nah, Elit mungkin. kelas atas ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu maksudnya dia untuk Kita juga nggak tahu ntar selesai video ini kita diculik. bisa jadi Bisa enggak. ya kan. Jadi menurut gua ya udah nikmatin aja selagi nggak terlalu berdampak bagi kita yang benar-benar signifikan ya mau gimana kita Yang udah nggak kita bisa punya ngelawan. pemikiran terbuka ya. Iya. Oke. Nah kalau dari Bro Aldi nih tentang isu-isu hangat. Kalau menurut gue sendiri sih ya, kalau gue pribadi nggak begitu percaya. Maksudnya ada orang yang jual tes COVID itu langsung positif gitu. Cuman kalau yang gue tahu, ini sih agak ngarah-ngarah ke politik sedikit lah ya. Cuman, Sedikit aja ya, sedikit aja, jangan banyak-banyak. Jangan sedikit banyak-banyak. aja. Ntar Terlalu sensitif. bahaya. Betul. Kalau menurut gua, karena kan sekarang ini COVID kan ibaratnya dijadikan politik oleh semua orang, bahkan rumah sakit gitu. Kita tahu, maksudnya ada beberapa rumah sakit yang dulunya pas awal-awalnya kita kena COVID ini nggak mau buka untuk pasien COVID, sekarang malah buka itu semua kan karena mereka tahu kalau misalkan ada pasien yang masuk ke rumah sakit mereka itu kena COVID, mereka itu dapat dana kalau misalkan tesnya ternyata positif. Oh benar. Cuman kan kita juga nggak tahu itu benar apa enggak dari rumah sakit itu ngeluarin tesnya yang bohong, sebenarnya orang yang negatif taunya dikasihnya data yang positif atau memang benar-benar positif. Jadi kita kan nggak bisa menjudge orang lah gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hati-hati lah pokoknya. Ada gak nih pesan-pesan dari lo berdua buat yang nonton hari ini tentang hangatnya isu hoax di tengah pandemi? Betul. Di kondisi pandemi. Ya kalau menurut gue ya pribadi gue, pesan-pesan dari gue sih cuma ya kalau misalkan emang lu nggak harus berpergian keluar ya lu jangan keluar, lu lebih baik di rumah, makan, tidur, nonton kan lebih kebukti lu sehat, lu bersih gitu, nggak ketemu siapa-siapa. Lebih baik lu mencegah daripada lu mengobati. Dari Bro Aldi nih. Kalau gue sih, kalau tentang berita hoax sih ya sama-sama aja lah ya sama yang lain. Maksudnya jangan terlalu percaya, lu mendingan cari tahu dulu. Terus kalau misalkan soal berita COVID ini kita juga belum tahu sebenarnya vaksinnya akan dikeluarin atau enggak. Jadi lebih baik kita isolasi mandiri lah ibaratnya, walaupun lu nggak kena COVID gitu. Sadar sendiri lah ya. Sadar sendiri aja, maksudnya kalau misalnya lu keluar sembarangan nggak pakai masker itu kan rugiin semua orang juga gitu, nggak cuma diri lu. Ya oke, mungkin itu aja untuk video hari ini. Buat yang masih penasaran, stay tune terus pokoknya di channel kita Hoax versus everybody. Oke, jangan lupa subscribe, nyalain tombol notifikasi karena subscribe itu gratis. Tarik sis. Semua. Oke, see you in the next video. Bye. Bye. Kalau rasis mengenai Papua itu bukan hoax. Jadi